Hey para pencari fakta, seperti biasa, kalau udah ada gue di sini, waktunya kita ngomongin Tapi sorry, ini bukan podcast yang cuma cuap-cuap santai soal aja. Kalau sama gue, kita agak serius sedikit ya, kita bahas dari sisi sejarahnya. Kalau kalian mau yang santai, kalian bisa tonton podcast. Tapi sebelumnya, kalian harus tonton Bertemu Fakta dulu dong, supaya kalian tahu sejarahnya, oke? Alright. Kemarin kita udah bahas soal kebudayaan seks di masa kuno. Nah, lalu gimana sih untuk masa sekarang? Apa udah nggak ada tradisi-tradisi kebangsaan itu lagi? Ya tentu ada dong. Berbeda negara atau daerah pasti memiliki adat atau tradisi yang diwariskan. Termasuk salah satunya tradisi ritual yang berhubungan dengan seks. Di beberapa negara, terutama pada suku-suku yang tinggal di pedalaman, mereka memiliki tradisi hubungan seksual yang cukup unik. Aneh dan pastinya seru untuk kita bahas. Dari mana kita mulai? Oke, kita bahas dari negara kita dulu, Indonesia. Indonesia. Tahu nggak sih kalau ada suku unik di Papua Nugini yang bernama suku Sumbia? Suku ini punya tradisi minum sperma. Emang gak aneh sih kedengarannya, tapi bagi suku Sumbia, ritual meminum cairan sperma adalah simbol dan cara untuk menunjukkan kejantanan atau kedewasaan. Aksi menelan sperma ini dipandang sebagai bagian dari kedewasaan karena laki-laki tidak dapat dianggap dewasa. Sebelum melakukan ritual ini, kepercayaan Sumbia mengungkapkan bahwa sperma seorang pria memiliki semangat maskulin yang bisa mereka dapatkan dengan mengkonsumsi air mani. Di dalam suku Sumbia, anak laki-laki yang telah menginjak usia 6 atau 7 tahun mulai lepas dari anggota keluarganya sebagai tanda kemandirian serta menghilangkan kemungkinan tergoda oleh wanita yang sudah menikah. Sekitar 10-15 tahun yang lalu, anak laki-laki suku Sumbia lantas tinggal bersama dengan para tetua. Nah, selama periode ini, anak-anak harus melakukan ritual pendewasaan seperti memasukkan batang ke hidung mereka hingga menghisap sperma atau air mani dari para tertuanya yang bertujuan untuk bisa tumbuh menjadi kuat dan dewasa. Selain itu, ada masyarakat suku Trobiander. Suku ini memiliki kepercayaan bahwa anak-anak boleh melakukan hubungan seksual. Untuk anak laki-laki, mereka memulainya dari usia 10-12 tahun dan perempuannya dari usia 6-8 tahun. Selain itu, anak perempuan juga sudah diajarkan cara menggoda laki-laki sejak usia dini. Tidak ada stigma sosial soal aktivitas seksual di Papua. Anak-anak itu tidak harus menikah dulu karena masyarakat Trobiander menganggap bahwa hubungan seksual adalah hal yang wajar dan tidak harus ada komitmen atau ikatan untuk melakukannya. Nah, sekarang kita ke Haiti. Masyarakat di Haiti memiliki ritual seks paling terkenal yang kerap disebut Saut de Au Ritual. Setiap pertengahan bulan Juli, orang-orang dari seluruh Haiti akan melakukan ziarah ke air terjun Saut de Au. Sebuah air terjun yang terletak di dekat Mirebalais, sekitar 60 mil sebelah utara Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Mereka mengunjungi air terjun saat di Au untuk melakukan ritual seks. Air terjun ini dipilih menjadi tempat suci karena masyarakat Haiti meyakini bahwa Virgin Mary atau Bunda Maria muncul di air terjun ini loh guys. Selama lebih dari 1 abad, penduduk Haiti telah menempuh perjalanan bermil-mil untuk meminta berkah Bunda Maria atau Vodoloa ataupun Dewi Cinta. Ritual yang merupakan gabungan antara kepercayaan Voodoo dan Katolik ini berlangsung selama 3 hari. Ritual seks Saut de Au ini diawali dengan mengunjungi gereja Bunda Maria untuk berdoa dan meminta berkahnya. Usai berdoa, ritual ini dilanjutkan dengan mandi di dalam air terjun yang telah dicampur dengan darah daging hewan yang dikurbankan untuk Dewi Cinta, seperti darah kambing ataupun sapi. Mereka membersihkan diri di bawah derasnya air sambil menggosokkan daun beraroma pada tubuh. Ritual masih belum usai. Setelahnya, peziarah yang mayoritas pasangan kekasih ini mandi menggunakan lumpur yang telah disediakan. Mereka meyakini bahwa mandi lumpur dan darah hewan kurban di air terjun dapat memberikan penyembuhan dan pemurnian. Dalam kondisi kotor lumpur, barulah para pasangan suami istri akan bercinta di bawah guyuran air terjun yang menyegarkan. Mereka bercinta di bawah alam, di antara guyuran air terjun tanpa menggunakan sehelai benang.
Nah, sekarang kita ke negara Kamerun. Kalian tahu nggak kalau negara ini adalah salah satu negara tertinggal yang memiliki presentasi kasus pelecehan seksual tertinggi di dunia. Untuk menghindari pelecehan seksual, mereka menjalani tradisi setrika payudara. Aduh, sakit banget ya. Cara yang digunakan sangat ekstrim, yaitu dengan menyetrika payudara menggunakan batu, kayu, hingga spatula yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan akan melelehkan lemak di payudara, sehingga membuat payudara mereka menjadi lebih kecil. Sang ibu akan mengambil batu seukuran telapak tangan dan menekannya ke setiap sisi payudara selama 10 menit. Selain menggunakan alat-alat tersebut, biasanya para ibu akan mengambil sebuah ikat pinggang yang diikatkan erat melilit payudara dan tubuh bagian atas anak perempuannya. Cara ini dilakukan untuk menyamarkan mereka agar tidak terlihat sudah memasuki usia matang. Saat masa pertumbuhan, anak-anak berusia 8 hingga 12 tahun dinilai terlalu rentan terhadap laki-laki di sekitarnya. Meski usianya sangat muda, tapi bentuk fisik mereka tampak sudah dewasa. Bagi orang tua, terutama para ibu, hal ini dilakukan agar para putrinya tidak kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan bekerja. Perlu diketahui bahwa di Kamerun, kehamilan pranikah dapat membuat mereka putus sekolah akibat kehamilan di usia yang masih muda. Sekitar 65% perempuan yang hamil di usia muda tidak lagi melanjutkan sekolah. Kita sampai di Kolombia. Berhubungan intim dengan binatang atau disebut zoofilia mungkin dianggap sebagai perilaku menyimpang atau gangguan kejiwaan. Itu tidak berlaku di sekitar kota Cartagena, Kolombia Utara. Menurut tradisi turun-temurun di Cartagena, seorang laki-laki harus punya kemampuan berhubungan intim dengan perempuan. Tapi sebelum itu, mereka harus melatihnya dengan keledai. Jika tidak, mereka percaya kalau ukuran penis mereka tidak akan memanjang. Anak laki-laki kisaran 11-14 tahun rata-rata melakukan hubungan intim pertama dengan keledai betina. Menurut warga Cartagena, pengalaman seksual bisa memberikan pelajaran bagi pria-pria muda agar kelak bisa memuaskan istrinya. Selain itu, alasan terpenting adalah hubungan seksual dengan keledai akan membuat para remaja Cartagena terhindar dari perilaku homoseksual. Kita ke Jepang. Negara ini memang dikenal dengan video bokepnya. Selain itu ada Jepang, ada tradisi yang disebut Onda Matsuri. Apakah itu Onda Matsuri? Onda Matsuri adalah upacara persembahan umat Shinto di Jepang saat penanaman padi yang juga merupakan ritual kesuburan Jepang kuno. Ritual ini memeragakan adegan seks di depan umum yang disajikan dalam bentuk pantomim. Aktivitas seksual dalam Onda Matsuri melambangkan kesuburan karena seks adalah sarana untuk menghasilkan generasi penerus. Onda Matsuri digelar setiap bulan Februari di Asuka, ni Imasu Srine, Jepang Barat. Saat festival berlangsung, hampir semua pelengkap upacara berhubungan dengan seks. Di antaranya jajanan berupa kembang gula yang menyerupai kelamin laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada permainan meriam kayu yang menyerupai kelamin laki-laki. Karena dikemas dengan unik dan menarik, Onda Matsuri yang terbilang budaya kuno dapat menjelma sebagai tujuan wisata yang selalu dinikmati oleh para turis dan menyedot perhatian turis setiap tahunnya, bahkan menjadi salah satu tujuan wisata unik di Jepang. Festival ini dapat Anda masukkan ke dalam list liburan Anda berikutnya bersama pasangan loh. Kira-kira tradisi mana yang paling menarik menurut kalian? Kalau ada kesempatan, kalian mau nggak sih mengikuti salah satu tradisi yang sudah kita bahas tadi? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe, dan kasih tahu kita ide-ide menarik lainnya guys. See you!